nih cemilan sehat yang rasanya enak, tapi nutrisinya juga jos banget buat tubuh kita. Namanya edamame, kacang-kacangan hijau yang bisa diolah jadi macam-macam kudapan. Yuk, come on, kita main dulu ke kebunnya. Edamame memang aslinya berasal dari Jepang. Isian edamame pada rias Jember nggak didatangkan dari Jepang, tapi dari hasil pertanian di tanah Jember sendiri. Salah satu pabrik di Jember bahkan sudah memproduksi edamame frozen selama 20 tahunan loh. Wow, lama juga ya. Di lahan seluas 1 hektar di Karangtengah Jember inilah edamame mulai dipanen. Pertama potong tanaman sampai batas tangkai bawah. Hal ini untuk memudahkan petik edamame dari tangkainya. Nah, tugas ibu-ibu ini deh selanjutnya. Petik satu persatu edamame dan masukkan ke dalam karung. Ayo Bu, jangan kalah sama panas. Semangat! Lahan edamame hanya bisa ditanami sekali saja. Setelah itu harus diganti dengan tanaman lain. Tujuannya memutus siklus dan hama penyakit. Selain itu juga sebagai upaya konservasi tanah agar semakin subur. Edamame siap panen dalam waktu 75 hari. Edamame sudah sampai pabrik yang berada di daerah Mangli, Jember. Yuk angkat-angkat dan pindahkan ke mesin pencuci. Sambil terus berjalan, edamame mengantri untuk dicuci secara otomatis. Proses pencucian dilakukan bertahap sampai edamame benar-benar bersih. Selanjutnya, sortir edamame sesuai dengan kualitasnya. Untuk kualitas terbaik, edamame harus masuk dalam kriteria tertentu. Berbiji 3 dan tidak bolong-bolong, fisik tidak rusak, bentuknya normal, warna hijau, dan minimal berat 2,5 gram. Sip deh, lanjut nih, timbang setiap keranjang edamame. Masing-masing keranjang kemudian harus melewati proses perendaman. Selama 8 menit, rendam edamame dalam larutan khusus. Setiap satu bak perendaman berisi 9 keranjang dengan volume air sebanyak 600-an liter. Yuk lanjut ke proses perebusan. Rebus edamame dalam mesin berkapasitas 1 ton per setengah jam ini. Dengan suhu mencapai 800 derajat Celcius. Biarkan edamame selama 1,5 menit. Agar warna edamame tetap hijau, setelah rebus harus segera melalui proses pendinginan. Suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Untuk membuat edamame lebih tahan lama, harus diubah menjadi beku nih. Nah, di mesin bersuhu minus 30 derajat Celcius inilah prosesnya. Setelah 12 menit, edamame keluar sudah dalam keadaan beku tuh. Wih, berisik juga ya suaranya. Oh iya, selain ada edamame utuh, ada juga nih yang sudah kupas dan siap santap. Namanya mukimame. Mengupas kulitnya juga dikerjakan oleh mesin loh. Gak butuh waktu lama. Biji edamame berhasil keluar. Jangan lupa ya, saring untuk memisahkan biji dan kulitnya. Mukimame ini juga berasal dari edamame yang kualitasnya baik. Meski tidak masuk dalam grade atau tingkat pertama ya. Sebelum kemas harus sekali lagi sortir edamame. Bedanya ini sudah dalam keadaan beku. Hal ini untuk tetap menjaga edamame dijual dalam keadaan baik, tidak rusak fisiknya. Nah baru deh edamame siap kemas. Masukkan ke dalam kemasan 500 gram. Lalu press agar edamame tidak tumpah. Penjualan edamame gak cuma di Indonesia loh, tapi sudah ke Taiwan, Eropa, Malaysia, Amerika, dan Jepang sebagai pasar terbesarnya. Gak cuma diekspor dalam bentuk beku saja, edamame dari tanah Jember juga diolah jadi oleh-oleh yang lezat dan bergizi. Edamame yang digunakan adalah biji yang sudah dikupas. Setelah dicuci sampai bersih, edamame siap untuk dikukus sampai empuk. Proses pengukusan juga bertujuan untuk membunuh kuman pada edamame. Wah, sudah matang nih edamamenya. Lanjut, kita haluskan biar gampang diolah menjadi adonan. Lanjut yuk, kita olah edamame yang sudah halus bersama bahan-bahan lainnya. Ada mentega, gula, dan juga susu bubuk sebagai campuran. Mentega, gula, dan susu kita panaskan dulu nih. Lalu campurkan deh edamame ke dalamnya. Aduk-aduk sampai rata.
Penggunaan edamame sebagai isian pia merupakan pengembangan kue tradisional dengan memanfaatkan hasil alam daerah setempat. Isian kue pia sudah jadi nih, giliran adonan kulit yang akan kita buat. Pertama-tama masukkan air dan sedikit minyak ke dalam mixer. Fungsinya agar nanti adonan mudah untuk dilembutkan. Lalu tuang deh tepung terigu dan mentega. Secara bertahap tambahkan juga susu bubuk. Adonan kulit pia yang sudah jadi, kita potong-potong dulu nih. Biar ukurannya seragam, jangan lupa ditimbang ya. Adonan kulit yang sudah dibentuk bulatan, dipipihkan dulu supaya mudah membungkus isian edamame. Tutup isian edamame dengan kulit sampai rapat ya. Edamame yang menjadi isian pia ini punya kandungan serat yang tinggi. Jadi kalau ngemil pia edamame bisa bikin kita kenyang lebih lama dan pencernaan pun menjadi sehat. Lanjut, pia edamamenya kita susun di atas loyang nih. Sebelum dipanggang, baluri dulu dengan telur supaya lebih kinclong. Kita masukkan pia ke dalam oven, tunggu selama beberapa menit. Tara, pia edamame sudah jadi deh dan siap untuk disantap. Tapi tunggu dingin dulu ya sebelum dikemas. Edamame dalam kemasan ini diolah secara manual tanpa bahan pengawet. Walaupun tanpa pengawet, pia ini bisa bertahan sampai 1 minggu kok. Wah, pas banget kan buat menjadi oleh-oleh pas main ke Jember.